Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana la ilma illa ma 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma iftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Wa qawlu ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsm. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tulab wa talibat, para penuntut ilmu yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para asatidzah yang ikut hadir pada kajian ini. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pekannya turut hadir di dalam kajian tafsir Al-Qur'an, yaitu tafsir Al-Azhar. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ini sebagai wasilah. Dan lebih daripada itu adalah kita hendak terus mengejar dan berburu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah al-irsyad, hidayah bimbingan. Karena kata para ulama, hidayah itu ada 4. Yang pertama adalah hidayah umum, yang mengantarkan seorang non-muslim jadi muslim, ya. Kemudian ketika kita sudah menjadi seorang muslim atau muslimah, yang perlu kita buru itu adalah hidayatul irsyad, hidayah bimbingan. Dan itu didapatkan dari para nabi, para rasul, dari para ulama, dari para asatidz, dari para pendidik yang terus membimbing kita hari-hari. Hidayatul irsyad, hidayah bimbingan. Kemudian yang ketiga adalah hidayatul taufik. Nah, itulah yang kita minta pada surat Al-Fatihah terakhir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentu hidayah yang pertama dan yang kedua harus kita dapatkan dalam rangka untuk mendapatkan hidayah yang ketiga yang dimaksudkan dalam surat Al-Fatihah itu. Nah, nanti yang keempat itu adalah hidayah al-akhirah, hidayah di akhirat, di mana kita masih perlu bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan kita ke pintu mana masuk surga yang dikehendaki. Makanya dalam satu ayat dikatakan wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan Allah memasukkan ke dalam surga arrafaha lahum, yang Allah Subhanahu wa taala arrafah, yaitu tunjukkan. Mudah-mudahan melalui kajian semacam ini, khususnya kajian Quran, kita mendapatkan hidayah itu
al-irsyad, kemudian mengantarkan kepada hidayatul taufik dan hidayatul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga kepada teman-teman yang ujian besok ya. Mudah-mudahan istihad dan mujahadahnya ya, belajar dalam rangka mempersiapkan ujian besok, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tepat serta mendapatkan nilai yang excellent. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita telah menjelaskan tentang dampak atau efek buruk daripada suudzon. Dampak atau efek buruk dari prasangka buruk atau suudzon, ya. Dan kita sampai pada yang ketiga. Yang pertama itu adalah efeknya dapat mewariskan kepada manusia akhlak yang buruk. Yang kedua adalah dapat menyebabkan timbulnya dendam dan permusuhan. Dan yang ketiga itu adalah mendorong untuk mencari-cari aurat atau aib kaum muslimin. Dan kita baru masuk pada poin yang ketiga ini pada pekan yang lalu kalau nggak salah. Dan kita mengutip ucapan dan ungkapan Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya. Ya. Beliau mengatakan, Imam Al-Ghazali mengatakan, min thamarati su'idzon at-tajassus. Di antara buah buruk daripada buruk sangka yaitu suudzon itu adalah tajassus, memata-matai. Memata-matai. Beliau menjelaskan, fa innal qalba la yaqna bidzon. Sebuah hati atau hati itu dia tidak tenang ketika masuk dzon ini, prasangka ini. Dia selalu digoda, selalu dipancing, selalu didorong, ya. Wa yatlubut tahqiq, ya, dan dituntut atau didorong untuk mengklarifikasi, ya. Fastaghilu bitajassus. Maka dalam rangka melakukan klarifikasi tersebut, ya, dan itu dorongan dari ketidaktenangan kita atau hati kita yang sudah dimasuki oleh perasaan suudzon tadi, prasangka buruk tersebut, sehingga kesibukan kita itu adalah kesibukan yang memata-matai saudara kita. Jadi terus saja dia mencari info-info terkini mengenai saudara kita untuk menguatkan dan memuaskan hati resah dan gelisah dia ketika sudah dimasukin oleh perasaan suudzon ini, prasangka buruk ini. Didorong, kemudian dipicu, dipancing, ya. Itulah cara setan menggoda manusia sejak dari gerakan hati kita, perasaan kita, ya. Dan inilah yang kemudian menjebak seseorang kepada perangai yang kelima, virus yang kelima, yaitu tajassus, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Wala tajassasu. Jadi kayak rentetan daripada suudzon tadi itu, kalau tidak bisa kita hentikan, dia terus melaju ke tahap yang selanjutnya, yang kelima. Virus yang kelima itu adalah tajassus, memata-matai. Memata-matai dalam artian negatif, ya. Dan banyak negatifnya memang, ya.
Jadi secara tidak langsung ulama akhlak seperti Imam Al-Ghazali ini itu menyinggung hubungan antara suudzon itu dengan tajassus. Hubungan antara prasangka buruk itu dengan memata-matai. Karena memang dalam satu ayat diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika berpindah dari tema prasangka buruk, suudzon itu langsung ke tajassus. Tentu ada kaitannya, ya, ada kepentingannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu kemudian meletakkan setelah pembicaraan dan tema tentang suudzon atau prasangka buruk itu. Dan beliau menambahkan, ya, wala tajassasu, ini sedikit masuk sedikit terkait dengan tajassus, ya. Fal ghibah wa suudzon wa tajassus manhi anhu fi ayatin wahidah. Jadi nanti setelah memata-mata itu masuk kepada virus yang keenam, yaitu ghibah, membicarakan aib saudara kita. Kalau terkait dengan objek yang sama tadi, objek yang sama kalau sekiranya itu adalah saudara kita juga, kita suudzon kemudian memata-matai. Dalam rangka memata-matai kita akan membicarakan aib-aib dia ini, entah untuk mengklarifikasi, mengembangkan itu dengan saudara kita yang lain, kan? Tentu kita bicara keburukan-keburukan dia, aib-aib dia. Dan ini dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, digabung, ya, virus yang keempat, yang kelima dan keenam. Jadi disinggung langsung oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Al-Ulumuddin. Beliau kemudian mengartikan tajassus. Apa sih tajassus? Ma ma'na tajassus? Apa makna memata-matai? Tajassus dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Indonesia memata-matai, yaitu alla yatruka ibadallahi tahta sitrillah, yaitu tidak membiarkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di bawah tutup Allah. Maksudnya Allah itu sudah menutup aib seorang hamba, gitu ya. Allah sudah menutup. Tetapi saudaranya yang lain itu hendak membuka-buka dengan cara memata-matai tadi. Maksudnya orang yang memata-matai tersebut atau memata-matai itu adalah tidak ingin membiarkan tutupan Allah atas seorang hamba. Maksudnya aib yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, sudah ditutup itu mau dibuka-buka, mau dibongkar-bongkar. Perbuatan membongkar-bongkar dan membuka-buka aib yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya tajassus. Ya. Yang tadinya tertutup terbuka. Dibuka oleh saudaranya ini. Itu dengan cara apa? Fatasilu ilal ittila'i wa hatkil sitra. Ya. Jadi terus menerus itu menelaah, ittila, membongkar, gitu kan. Agar supaya penutup rahasia yang dimiliki oleh saudara kita itu terbongkar dengan cara tadi memata-matai terus. Ya. Hatta yang kasyif lahu, sehingga terbukalah. Ya. Kalau ibaratnya berbaju bagus gitu kan, tersingkap bajunya, kelihatan aibnya, kayak gitulah. Ya. Diumpamakan seperti baju, ya. Atau tutupan tirai, ya. Tirai ketika dibuka nampak kan di balik tirai tersebut kan, atau pakaian
Seperti jubah itu kalau kita buka nampak kan di balik jubah kita, pakaian kita. Itu aib namanya ya. Hatta yang kasyifa lahu, sehingga terbuka. Beliau mengatakan, ma law kana masturan anhu kana aslama qalbihi wa dinihi. Ya. Kalaulah terus dalam keadaan tertutup, enggak dimata-matai, enggak dicari-cari aibnya, kana aslama liqalbihi wa dinihi. Maka orang ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut sesungguhnya telah menyelamatkan hatinya dan menyelamatkan agamanya. Baik yang memata-matai maupun yang dimata-matai. Jadi sebenarnya Allah itu pada asalnya menutup rapat-rapat aib seorang hamba. Ya, ini rahman Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini setiap masing-masing kita punya aib, dan aib itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai kita sendiri yang membukanya atau orang lain dari saudara kita membukanya. Ya kan? Terbuka aib kita itu bisa jadi dari diri kita sendiri. Ya kan? Cerita dengan bangganya tentang perbuatan dosa yang dia lakukan. Tadi malam saya nggoda si fulanah sama gitu kan. Atau saya kirim salam kepada si fulanah. Ini kan perbuatan yang tidak terpuji, tapi dia buka sendiri, gitu kan? Atau dibuka oleh orang lain, saudara kita yang lain, dia tuh mulai membuka celah untuk melakukan hubungan yang haram. Ya. Cinta lokasi sama mama gitu kan. Ini kan aib yang dibuka oleh saudara yang lain ya. Jadi terbukanya rahasia-rahasia diri kita itu bisa dari pintu diri kita sendiri karena kita bercerita bahkan dengan bangga ya. Untuk menunjukkan bahwasanya dia laki-laki sama atau dia perempuan gitu kan. Atau dari saudara kita yang tahu tentang itu kemudian dibuka. Jadi ada dua pintu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjaganya dan memelihara rahasia kita masing-masing. Jadi kalau sekiranya terpelihara itu dijaga rahasia kita masing-masing dan tidak kita buka sendiri dan dibuka oleh orang lain, maka sesungguhnya ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berarti kita telah menyelamatkan hati kita ya, dan menyelamatkan agama kita. Luar biasa ya. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya ya. Jadi ya yang ketiga terkait dengan efek buruk daripada sudon ya, itu dia akan mendorong untuk mencari-cari aurat atau aib kaum muslimin saudaranya. Ini baru kita bercerita tentang antar pribadi ya di dalam sebuah masyarakat, agar supaya ini tidak terjadi. Dan secara asal ini juga baru kita ketahui. Menurut ulama akhlak seperti Imam Al-Ghazali ini, sesungguhnya pada masing-masing kita itu punya aib, dan aib itu dijaga, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang itu sendiri yang membukanya atau saudara kita dengan cara memata-matai. Ya. Jadi kita jangan menjadi pihak yang, kalau di sini dalam hal ini jangan menjadi pihak yang memata-matai saudara kita sendiri ya.
Yang keempat, efek buruk daripada suudzon menurut ulama akhlak yang termaktub di dalam buku Mausu'atul Akhlak itu adalah suudzon bisa menyebabkan permasalahan keluarga menjadi konflik, retak. Bisa menyebabkan permasalahan keluarga menjadi retak. Ini nanti terkait dengan informasi-informasi dari pihak luar, ya. Jadi kalau dalam kehidupan suami istri itu ada suami dan istri, ya kan gitu. Kemudian sekiranya lah ada informasi dari kawan istri atau kawan suami, sama gitu kan, maka di sini ini tidak buru-buru kita jadikan sebagai keputusan final apabila itu adalah merupakan informasi buruk mengenai pasangan dari suami istri gitu. Karena kalau ini dilakukan dan ditindaklanjuti entah oleh pasangan suami atau pasangan istri, ya, ini akan bisa berbahaya buat keutuhan dan keharmonian bagi sebuah keluarga. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kita sebagai anak-anak itu kan, sebagai anak-anak, ya tentu jangan sampai kemudian berita dan informasi, ya, mengenai bapak ibu kita yang buruk, ya, informasi buruk tentang keduanya atau salah satunya, maka di sini jangan terburu-buru kita mengambilnya sebagai keputusan yang benar sampai kita melakukan klarifikasi. Kalau sekiranya ini informasi tentang kita sama gitu kan, yang sampai kepada orang tua itu juga begitu. Jangan kemudian dijadikan sebagai berita dan informasi, ya, tentang informasi buruk tentang kita itu kemudian ditelan mentah-mentah, kemudian dijadikan sebagai keputusan oleh ayah dan ibu sama gitu tentang kita. Ini terkait dengan keluarga. Ini akan bisa membuat keretakan keluarga, baik bapak ibu kita, atau hubungan orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua, dan seterusnya, ya. Jadi perlunya di sini kita tadzakkur wa tasabbut. Maksudnya kita melakukan klarifikasi, ya. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu mengatakan al-ghiratu madmumah. Ghirah itu, ya, bisa diartikan adalah kecemburuan, ya. Kecemburuan, cemburu itu adalah perbuatan atau tindakan yang tercela. Minha ghiratun yahmilu 'alaiha su'udzon, ya. Nah, di antaranya itu adalah ghirah atau cemburu yang bisa mengantarkan atau membawa kepada perbuatan dan sikap prasangka buruk. Jadi ada ghirah, ya, kecemburuan yang bisa mengantarkan seseorang kepada prasangka buruk gitu. Nah, kemudian kalau dijadikan sebagai sebuah keputusan sikap dari bapak ibu kita atau suami atas istrinya gitu kan atau orang tua kepada anaknya, kepada orang yang dicintainya itu. Nah, ini bisa menyakiti
orang yang dicintai, ya, jadi korban itu nanti. Jadi sama mama terkait dengan keuangan sama mama ya, terkait dengan keuangan. Ya. Kalau di dalam mengklarifikasi ini tidak hati-hati, ya, maka akan terkesan kepada orang yang diklarifikasi, baik dari suami ke istri maupun orang tua kepada anak, itu akan terkesan, wah berarti saya dicurigai, itu kan, tidak amanah di dalam menggunakan dan mengelola keuangan, sama gitu kan, kayak gitu jadinya kan. Sama kalau dari orang tua kepada anak, kok cepat betul habis uang nih, yang seharusnya sepekan 150 sama itu kan, ini sudah 300 habis. Nah, jajan apa aja sama gitu kan, sama mah gitu. Ini kan bagi orang-orang tertentu, tindakan ini itu bisa dinilai suudzon orang tua kepada anak, ya, atau uang belanja yang dikelola oleh ibu kita sama gitu kan. Kalau ada klarifikasi yang salah di dalam tutur kata, itu bisa juga mengakibatkan tadi kesan yang buruk. Oh, kalau gitu ada suudzon nih, gitu kan? Atau timbul suudzon yang dari orang yang diklarifikasi, ya kan? Wah, ini sudah nggak percaya kepada saya ini dalam pengelolaan keuangan. Nah, ini akan bisa menjadi benih bagi keretakan di dalam tubuh rumah tangga suami istri atau hubungan antara orang tua dan anak, sehingga memicu kemarahan, ya kan? Itu. Apalagi kalau sekiranya tanpa lagi klarifikasi dan terpaku kepada vonis-vonis dari hasil Zohiriyah yang tidak mengklarifikasi ke sana kemari, maka hukumannya terhadap orang yang dicurigai, yang disuudoni, yang menjadi korban prasangka buruk tersebut, itu bisa sangat berkesan lama, menyakiti, sakitnya. Ini ya yang keempat. Dan yang kelima itu adalah melemahnya kepercayaan di antara orang-orang yang beriman, yaitu id'afus thiqati bainal mu'minin, melemahkan kepercayaan di antara orang-orang yang beriman. Jadi kalau sudah suudzon, marak terjadi pada seseorang kepada seorang yang lainnya, ya. Maka yang menjadi objek yang disuudzoni atau diprasangkai buruk, ya, itu kan merasa tidak dipercaya jadinya kan, merasa tidak dipercaya. Dan ketika dia merasa tidak dipercaya, kira-kira bisa bertahan nggak kepercayaan kita kepada saudara kita yang tidak mempercayai kita? Yang tadinya kita masih percaya nih, karena dia suudzon kepada saya bisa bertahan nggak mempertahankan kepercayaan kita terhadap dia? Maka dia akan terpancing untuk juga suudzon kepada saudara kita yang suudzon tadi. Kayak gitulah.